Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Ibu? Wah, baik-baik sekali. Kamu baik? Luar biasa Bu. Baik. Selalu. Haleluya. Mau nanya Bu, terkadang tuh ya Bu, seseorang tuh ingin didengar orang lain dia tentang masalahnya, tentang hal-hal apapun, tapi dia sendiri kadang enggan Bu mau mendengarkan orang lain. Dia pengennya didengar terus Bu. Nah, itu sikap yang baik menurut Firman tuh bagaimana ya Bu? Iya, itu banyak terjadi seperti itu loh. Bahkan bukan hanya ngobrol biasa, dia inginnya didengar orang lain, tapi ketika orang mau berbicara atau bercerita, apalagi mau menceritakan masalahnya, enggan untuk mendengarnya. Bahkan kadang-kadang juga dalam sebuah pelayanan pribadi, saya sering menghadapi orang datang, Bu, tolong doakan. Apa masalahnya? Dengan runtun dia cerita gitu. Nah, sesudah itu baru bagian saya untuk memberitahu kunci-kunci firman Tuhannya tentang masalah itu. Tapi begitu saya uraikan firman Tuhan yang berkaitan dengan masalahnya, gak terlalu serius mendengarkan. Itu sering maunya ketika sedang punya masalah, butuh didoakan, sudah doakanlah cepat selesai, dan kalau udah didoakan harus beres ya. Seakan-akan itu kalau dijabarkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan keegoisan seseorang. Padahal ketika kita sebagai orang Kristen sudah lahir baru, sebenarnya kita tidak perlu mempertahankan ego kita itu menguasai hati kita. Sejak kita lahir baru, harusnya raja ego ini tidak menjadi raja lagi. Sekarang turun tahta dari kursi tahta hati kita, dan persilahkan Yesus yang duduk sebagai raja. Jadi ketika Yesus kita persilahkan duduk sebagai raja, dia akan mendapatkan kesempatan, keleluasaan dalam memimpin hidup kita, dalam mengatur, dalam berbicara, menegur, atau apa saja. Nah, jadi ketika kita mendudukan Yesus sebagai raja, otomatis ketika kita berbicara dengan orang lain, itu kita menghargai orang lain. Karena sekarang bukan si aku atau ego lagi yang menguasai hatinya, tapi Raja Yesus. Yesus itu lembut dan rendah hati. Apalagi kalau kita berbicara dengan saudara seiman, apalagi dengan seorang hamba Tuhan yang orang ini datang minta doakan, mau bercerita masalahnya, tapi ketika hamba Tuhan menerangkan firman yang berkaitan dengan masalahnya, tidak serius, tidak tertarik buat mendengar, maunya hanya segera doakan. Tapi kalau udah didoakan beres loh ya. Kalau nggak beres, jengkel juga, marah juga, kecewa. Aku udah didoakan, buktinya nggak beres. Aduh, banyak sekali itu, Feb. Iya, Bu. Nah, jadi apalagi kita berbicara dengan saudara Siman, di mana dia juga adalah anak Allah. Sama-sama orang kerajaan Allah. Sama-sama kita tubuhnya menjadi bait Allah yang kudus. Bahkan kita ini adalah kerajaan Allah. Nah, kalau kita menghargai dia, berarti kita juga menghargai Tuhan. Gitu. Dengan orang lain saja, walaupun tidak saudara seiman, juga kita perlu menghargai, menghormati. Itu tandanya adalah kita punya attitude. Dan orang kerajaan Allah memang harus semakin bagus etikanya, semakin bagus kelakuannya, attitude-nya, kemudian perbuatannya, tingkah lakunya, kesopanannya. Karena di dalam dia kan ada Roh Kudus yang tertib, yang mulia, yang anggun, tapi perkasa, tapi kuat, yang murni, yang suci. Wah, lengkap di dalam Roh Kudus. Dan ketika kita tidak mempertahankan ego kita, menguasai hati kita, pikiran kita, memimpin hidup kita, maka otomatis kita akan menjadi orang yang rendah hati.
kita melihat bahwa sesama kita semuanya adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Nah, sehingga kita bukan hanya mau untuk didengarkan terus-menerus, tapi beri kesempatan ketika orang lain mau bercerita, mau berbagi dan sebagainya. Tapi di sini kita juga perlu berhikmat. Tetap ketika cerita yang disampaikan orang lain tidak berguna membangun, misalkan gosip, fitnah, jelek-jelekin orang, membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya, yang tidak membangun itu tadi, ya kita bisa dengan bijak, kita bisa mengalihkan pembicaraan atau oke. Tapi ini ada berita yang lebih bagus lagi loh. Misalkan orang itu menceritakan tentang kepahitan hatinya kepada seseorang, kita bisa hentikan, tapi juga dengan etika yang baik. Ada loh berita yang lebih baik, lebih luar biasa, dan itu bisa menyembuhkan hatimu. Apa itu? Berita kasih. Pokoknya kalau kamu mau mengampuni, pasti kamu tidak terluka lagi dan kamu akan merdeka. Enak loh jadi orang yang merdeka. Hatinya jadi lega, damai sejahtera, sukacita. Berkah juga tidak akan terhambat. Nah, ada banyak hal yang dari kebenaran kita jadikan pembicaraan yang begitu asik dan bisa untuk menghentikan, tapi secara sopan, tidak mengurangi rasa kasih untuk orang-orang yang sedang mau berbicara dengan celotehannya yang tidak membangun, yang berupa gosip, berupa fitnah, berupa hal-hal yang tidak bagus. Nah, kita bisa mempergunakan perkara-perkara keresahan Allah untuk bisa selain menghentikan pembicaraan dia, tapi juga kita membersihkan pikirannya, memimpin atau menuntun dia untuk terbiasa hidup di dalam pembicaraan yang benar dan tepat. Nah, tapi ketika seseorang mau bercerita, ketika dia punya problem, ya dengarkanlah. Kita juga bisa menjadi berkat ketika kita menjadi pendengar yang baik, karena seseorang ketika punya kesempatan mengeluarkan apa yang menjadi tekanan dalam jiwanya, yang menjadi luka, yang menjadi kepedihan, beban dan sebagainya, bisa keluar melalui perkataan. Dan perkataannya tetap perkataan yang baik. Jangan mentang-mentang diberi kesempatan untuk bisa mengeluarkan unek-unek kemudian memakai perkataan yang kurang baik, kurang terpuji. Bukan begitu. Nah, itu membuat orang itu juga paling tidak tersembuhkan, terpulihkan, walaupun mungkin belum 100%. Tapi segala apa yang menjejali dan menumpuk dalam jiwanya, padahal itu hal-hal yang tidak bagus, paling tidak sudah bisa dibersihkan dari hatinya. Dan lebih lagi, mengapa kita menjadi pendengar yang baik? Buat kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada, kita bisa untuk ambil bagian, menenangkan jiwanya, menjernihkan pikirannya, mendamaikan suasana hatinya, memberikan pengharapan yang baru, baik melalui kita dengan manis mendengarkan dia, tapi juga dengan kebenaran firman yang kita tahu dan cocok untuk masalahnya, serta tambahkan lagi, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Nah, doa itu harus menjadi menu utama buat kita, bukan hanya secara pribadi yang penting aku berdoa. No, dengan orang lain juga biasakan berdoa. Mau makan bersama di depan orang banyak, berdoa.
ada masalah dengan teman kita, berdoa. Nah, jadi itu adalah cara hidup orang Kristen sebagai orang yang sudah disucikan, dikuduskan, diberi Roh Kudus, dan menjadi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Dan yuk kita doakan mereka-mereka yang menghadapi juga hal seperti itu. Bapa Surgawi, kami bersuka cita, kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami semuanya sudah ada poin-poin kunci yang harus kami terapkan dari firman-Mu, dari cara kerja Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Dan saat ini juga Engkau yang mengajarkan kami. Barang siapa bertelinga adalah dia mendengar. Kami belajar untuk menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi solusi, jawaban, penghibur, dan pengharapan baru dari Tuhan. Bahkan kami percaya bisa juga menjadi jawaban bagi masalahnya. Tapi untuk hal yang tidak membangun, Roh Kudus memberikan hikmat kepada seluruh saudara-saudari kami di dalam Tuhan, untuk bisa dengan tertib, dengan etika yang baik, dengan tanpa meninggalkan kasih, bisa untuk menghentikan hal-hal yang tidak berguna atau cerita-cerita yang tidak benar, tidak tepat, atau tidak membangun. Bahkan pada akhirnya kami semuanya bisa membawa orang ini untuk berjalan dalam kebenaran, berbicara dalam kebenaran, dan mengenal kebenaran itu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jika Anda mempunyai masalah untuk mendapat nasihat dari firman dan dukungan doa dari kami, silakan Anda boleh WA ke nomor 0895635899. Percayalah, Tuhan selalu mendengar doa kita dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.